211. Temani aku untuk menonton Asian Games. Apa? Apa maksud Tuan Muda Yu? Sun Jian terkejut dan bertanya, sambil memegang gelas wine. Yuming menyeret Sun Jian menjauh dari orang lain ke samping jendela dan berkata, kamu tahu, sebelum aku bertemu dengan Long Ling, aku selalu menyukai Long Yan. Tetapi aku belum pernah mencicipi wanita ini. Tidakkah kamu merasa sedikit disayangkan? Benar. Memang cukup disayangkan. Ucap Sun Jian. Rasa cinta Yuming terhadap Long Yan dulu sama sekali tidak kalah dengan rasa cintanya saat ini kepada Long Ling. Karena bagaimanapun juga, keluarga Long termasuk 5 keluarga teratas. Jadi Yuming tidak bisa menggunakan cara yang jahat untuk mendapatkannya. Hanya bisa menikah dengannya. Kemudian mencicipi rasanya. Dan saat ini, kontrak pernikahannya dengan Long Yan telah berakhir. Dia tidak bisa lagi mencicipi rasa tubuh Long Yan. Pada dasarnya, memang tidak ada apa-apanya. Karena bagaimanapun juga baginya Long Ling jauh lebih cantik dibandingkan dengan Long Yan. Namun, pada saat makan siang tadi, senyum Long yang benar-benar telah mengusik pikiran Yuming, sehingga membuatnya berpikir bahwa, apapun yang terjadi dia tetap harus menggila sekali dengan Long Yan di atas ranjang. Jadi, aku ingin kamu mengejar Long Yan. Dan setelah kamu berhasil mendapatkannya, maka cari satu kesempatan untuk membuatnya mabuk. Kemudian biarkan aku menidurinya terlebih dahulu. Lagi pula, dia akan tetap menjadi milikmu. Bagaimana? Kata Yuming. Sun Jian berpikir sejenak dan berkata dengan sedikit ragu. Tuan Muda Yu, aku pasti ingin membantumu. Tetapi aku takut Long Yan tidak menyukaiku. Soal ini kamu tidak perlu khawatir. Kamu begitu tampan. Wanita pada umumnya akan tergoda. Selain itu, aku juga akan meminjamkanmu mobil Ferrari seharga 14 juta yuan yang aku pesan dari Italia. Semua wanita cantik menyukai mobil mewah. Gunakan sedikit otakmu. Pasti bisa mendapatkannya. Ucap Yuming seraya tersenyum. Sun Jian benar-benar telah melayang dalam sanjungan Yuming. Dengan mengangguk dia berkata, baik, aku akan mendengarkan perkataan Tuan Muda Yu. Setelah aku mendapatkan Nona Long Yan, maka malam pertamanya akan kuberikan padamu, agar Tuan Muda Yu bisa menikmatinya dengan senang hati. Keesokan harinya, Qin Lang yang baru saja selesai kelas langsung mendapatkan telepon dari Long Yan, kamu sedang apa? Apa kamu punya waktu keluar bersamaku? Maukah kamu nonton pertandingan Asian Games bersamaku? Nada bicara Long yang terdengar sangat gembira. Tentu saja Qin Lang tidak mengetahui hal ini disebabkan karena dia telah memutuskan kontrak pernikahannya dengan Tuan Muda Yu. Oke, aku akan pergi bersamamu. Qin Lang mengiyakannya. Lantaran dia berpikir Long Yan sangat jarang terdengar begitu gembira. Baiklah. Sekarang juga aku ke sekolahmu. Tunggu aku di pintu gerbang. Selesai berbicara, Long yang segera mematikan teleponnya. Qin Lang pun berjalan hingga depan gerbang sekolah. Setelah menunggu sekitar belasan menit, Long Yan akhirnya tiba. Dia datang dengan menggunakan taksi. Kamu sudah menunggu dari tadi. Long yang berlari hingga sisi Qin Lang. Hari ini dia mengenakan sweater pas body berwarna putih dan dipadukan dengan celana panjang hitam. Dirinya terlihat semakin ceria dengan ponselnya yang dibaluti casing Hello Kitty berwarna merah muda. Kenapa hari ini kamu begitu bahagia? Tanya Qin Lang seraya tersenyum. Bahagia ya bahagia saja. Tidak ada kenapa-kenapa. Long Yan tahu bahwa Qin Lang memiliki perasaan terhadap kakaknya. Oleh karena itu, dia tidak mengungkit permasalahan kakaknya yang hendak menikah dengan Tuan Muda Yu. Sambil menarik tangan Qin Lang, Long Yan segera membawa Qin Lang masuk ke dalam taksi. Hari ini teman-temanku mengajakku untuk menonton pertandingan tenis Asian Games. Aku pikir kamu juga pasti tidak ada kegiatan di sekolah. Karena itu aku mengajakmu pergi bersamaku. Mereka pasti sudah hampir sampai. Lebih baik kita juga segera berangkat. Kakakmu juga sedang berada di sekolah. Bagaimana? Bagaimana kalau mengajaknya juga? Qin Lang berpikir ini adalah sebuah kesempatan bagus untuk mengajak Long Ling. Tidak perlu. Kakakku tidak suka menonton hal seperti ini. Kali aku mengajakmu dan aku harap kamu tidak terus-terusan mengungkit kakakku. Bisakah?
Gumam Longyan dengan bibir mungilnya. Baiklah, jawab Qinlang dengan canggung. Qinlang bisa merasakan kecemburuan dari perkataan Longyan. Kemudian, Qinlang dan Longyan pun berangkat menggunakan taksi dan segera tiba di lapangan tenis Asian Games. Longyan dan Qinlang berdiri di luar stadion. Setelah itu Longyan mulai mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Tak lama kemudian, terlihat 3 orang pria dan 2 wanita sedang berjalan mendekat. Orang yang memimpin jalan itu adalah seorang wanita cantik dengan rambut ikal panjang terurai. Melihat ada seorang pria yang berdiri di samping Longyan, dia pun segera mengernyit. Jiang Hui, banyak sekali temanmu. Longyan terkejut. Dia berpikir Jiang Hui hanya datang sendiri. Lia, semakin banyak orang semakin seru, ujar Jiang Hui sambil tersenyum. Lalu dia melirik Qinlang sekilas dan bertanya, Longyan, ini, dia temanku. Namanya Qinlang. Longyan menatap Qinlang dan kembali memperkenalkan. Ini Jiang Hui. Dia juga temanku. Qinlang pun menyapa Jiang Hui dan juga teman-temannya yang lain. Begitu juga dengan Jiang Hui. Dia juga memperkenalkan temannya kepada Longyan. Pandangan Jiang Hui selalu tertuju pada Qinlang. Melihat pakaiannya yang lusuh, dalam hatinya, dia sudah bisa mengetahui sebagian besar identitas Qinlang. Hingga akhirnya dia bertanya, Qinlang, apa bisnis keluargamu? Keluargaku orang biasa. Tidak ada bisnis apa-apa, kata Qinlang sambil tersenyum. Oh, kalau begitu, berarti keluargamu sama sekali tidak ada bekerja. Jiang Hui berpikir, ternyata tebakannya tidak meleset sedikit pun. Kemarin, Tuan Muda Sun Jian tiba-tiba mencarinya. Dia mengatakan kalau hari ini dirinya bisa menjodoh-jodohkannya dengan Longyan dan berhasil jadian. Maka Jiang Hui akan mendapatkan hadiah uang sebesar 200.000 yuan. Bagaimana? Jiang Hui tidak tergoda. Jiang Hui melihat tatapan Longyan terhadap Qinlang penuh dengan kasih, seperti memiliki sebuah perasaan. Dia pun berpikir untuk secepatnya membuat Longyan jijik terhadap Qinlang, agar tidak menjadi ancaman bagi Tuan Muda Sun. Teman-teman yang dibawa oleh Jiang Hui adalah komplotannya untuk membantu Sun Jian berbicara. Begitu mendengar nada bicara Jiang Hui, mereka segera mencemooh. Benar, Nona Long ini berasal dari keluarga Long. Bukankah seharusnya berteman dengan orang yang mempunyai kedudukan yang sama? Bagaimana kalau kamu pergi saja dulu? Meskipun kami tidak sebanding dengan Nona Long, tetapi keluarga kami masih memiliki penghasilan. Dan kategori sepertimu sungguh berbeda dengan kami. Benar, aku lihat niatnya untuk mendekati Nona Long juga tidak tulus. Jiang Hui, tolong urusi teman-temanmu. Aku tidak memerlukan pendapat kalian dengan siapa aku harus berteman, kata Long yang dengan sedikit kesal. Kemudian, dia pun segera menarik Qinlang untuk segera masuk ke dalam stadion. Longyan, tunggu sebentar. Masih ada satu orang yang belum datang, ujar Jiang Hui. Siapa? Raut wajah Longyan mulai gelap. Jika dari awal Jiang Hui mengatakan bahwa akan mengajak begitu banyak orang, maka dia enggan untuk datang. Belum sempat Jiang Hui berkata, tiba-tiba terdengar suara raungan mobil sport yang kencang. Kemudian cahaya biru yang begitu menyilaukan mata muncul di jalan. Itu adalah sebuah mobil sport yang keren seketika. Semua mata yang ada di stadion tertuju pada mobil tersebut. Supercar, cantik sekali. Kapan aku bisa mempunyai satu mobil seperti ini? Mobil sport itu perlahan-lahan memasuki alun-alun stadion. Alun-alun itu sebenarnya tidak diperbolehkan mobil untuk berhenti. Tetapi mobil yang dibawa orang ini adalah Ferrari yang harganya mencapai puluhan juta yuan. Petugas mana yang berani menghampirinya? Jika sampai mereka menyinggung seorang tuan muda bangsawan, bukankah itu sebuah lelucon? Mobil sport itu berhenti perlahan-lahan di hadapan Longyan mereka orang. Lalu, pintu mobil terbuka ke atas. Terlihat seorang pemuda berjalan keluar dari mobil dengan pakaian kemeja biru muda, dipadu dengan celana santai berwarna putih. Rambutnya yang ditata rapi, serta kacamata hitam yang menempel di wajahnya. Dia adalah tuan muda kaya, Tuan Muda Sun Jian. Sun Jian merasa mobil sport pesanan Tuan Muda Yu ini memiliki performa yang sangat luar biasa. Dirinya terlihat sangat keren dengan adanya mobil ini.
dan pasti bisa memikat hati Long Yan. Tuan Muda Sun, Anda sudah datang. Jiang Hui menyambut dengan senyum indah. Lalu berkata kepada Long Yan, Long Yan, perkenalkan ini adalah Tuan Muda Sun Jian. Tuan Muda Sun juga termasuk orang terkenal di kalangan generasi kaya kedua. Kalian pasti memiliki banyak topik pembicaraan. Yang sama, halo, Nona Long. Sun Jian mengulurkan tangannya kepada Long Yan. Dia tidak mengenali Long Yan. Tetapi demi menghindari hal yang tidak diinginkan. Karena itu dia mencari Jiang Hui untuk menjodohkannya dengan Long Yan. Halo, Long Yan hanya mengangguk kepada Sun Jian. Dia sama sekali tidak mengulurkan tangannya. Karena dia bisa melihat alasan. Mengapa Jiang Hui bisa inisiatif mengajaknya keluar. Pasti kemungkinan besar karena permintaan Sun Jian. Baiklah. Karena semua sudah sampai. Mari. Kita masuk. Selesai berbicara, Long Yan menarik tangan Qin Lang dan berjalan ke dalam stadion. Sun Jian membeku di tempat. Dia melirik dengan kesal bayangan Qin Lang. Tuan Muda Sun, itu hanyalah sebuah sampah. Anda tidak perlu mengambil hati. Tunggu nanti setelah masuk ke dalam. Kami akan membantumu berbicara, agar Anda dan Long Yan bisa memiliki hubungan yang baik. Jiang Hui melontarkan kata-kata manis. Diikuti dengan anggukan kepala yang lain. Sekelompok orang ini masuk ke dalam ruangan terbaik yang ada di lapangan tenis. Mereka mendapatkan posisi yang paling bagus dalam menonton pertandingan. Mereka bisa melihat luar dalam lapangan ini. Di sana, selain Long Yan dan Sun Jian yang merupakan orang kaya generasi kedua, mereka semua berasal dari keluarga sederhana. Dan mereka sangat takjub dengan ruangan ini. Ini adalah ruangan terbaik yang dipesan oleh Tuan Muda Sun. Orang biasa tidak akan mampu, ujar Jiang Hui. Lalu teman-teman yang dibawa olehnya segera menambahkan. Benar sekali, kita benar-benar beruntung bisa dekat dengan Tuan Muda Sun. Terima kasih, Tuan Muda Sun. Kalau bukan karena Tuan Muda Sun, kami tidak akan terpandang seperti ini. Namun, Long Yan sama sekali tidak mendengarkan apa perkataan mereka. Dia dan Qin Lang duduk di depan kaca dan menonton dengan penuh semangat. Mereka juga saling berbincang. Raut wajah Sun Jian semakin buruk. Dia pun menghelakan napas kesal. Dia sungguh tidak mengerti mengapa Long Yan bisa begitu tertarik dengan sampah itu. Sun Jian segera memberikan isyarat kepada Jiang Hui. Lalu segera Jiang Hui berjalan hingga sisi Long Yan dan berkata, Long Yan, Tuan Muda Sun sudah meluangkan waktunya yang berharga untuk ikut bersama kita hari ini. Kamu seharusnya mengobrol dengannya. Siapa tahu ada proyek yang bisa kerja sama di antara keluarga kalian. Sambil tersenyum, Sun Jian berjalan mendekat dan berkata, Oh iya, Nona Long. Kebetulan sekali ayahku sedang ada satu proyek dan sedang mencari mitra kerja sama. Bagaimana kalau kita mengobrol sebentar? Menurutmu, Tuan Muda Sun, aku tidak mengerti dengan masalah bisnis. Jika kamu ingin bekerja sama, maka kamu bisa mencari ayahku. Kata Long Yan kepada Sun Jian. Selesai berbicara, dia kembali mengobrol dengan Qin Lang. Amarah Sun Jian mulai bergejolak. Sangat jelas Long Yan ini mengabaikannya. Selama ini, dia tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti ini. Jiang Hui yang melihat Tuan Muda Sun telah mendapatkan perlakuan yang tidak baik ini. Hatinya juga merasa tidak tenang. Jelas-jelas hari ini dia berencana untuk menjodohkan Long Yan dengan Tuan Muda Sun. Tetapi malah sebaliknya. Long Yan lebih ramah dengan sampah sialan itu dan mengabaikan Tuan Muda Sun. Saat ini, Jiang Hui bisa melihat pokok permasalahan yang ada. Semua ada pada sampah Qin Lang. Jiang Hui berjalan ke sisi Qin Lang, lalu menarik bajunya, dan berkata dengan ekspresi menghina. Qin Lang, ke sini sebentar. Aku ingin berbicara denganmu. Qin Lang tidak bangkit dari duduknya. Sambil melihat Jiang Hui, dia berkata, Tolong, jangan menarikku. Jiang Hui pun marah. Dan berkata, Hei, apa kamu tidak tahu bagaimana harus bersikap? Kamu mengatakan aku menarikmu. Jika bukan karena kamu duduk di samping Long Yan, kamu pikir aku mau melihatmu. Cepat pergi. Biarkan Tuan Muda Sun mengobrol dengan Long Yan. Buat apa kamu diam di sini?
Dengan marah Longyan melihat ke arah Jiang Hui dan berkata, Jiang Hui, bagaimana kamu bisa melontarkan kata-kata seperti itu? Qinlang ini temanku. Terserah aku mau mengobrol dengan siapa. Itu bukan urusanmu. Melihat kejadian seperti ini, Jiang Hui sama sekali tidak bisa berkutik. Sun Jian yang sedang berdiri di sampingnya juga mengerutkan keningnya sambil menghelakan napas. Brum, brum, brum. Pada saat ini, raungan kembali terdengar dari luar. Orang-orang yang ada di dalam ruangan ini segera berlari ke jendela dan melihat. Lagi-lagi, sebuah mobil sport memasuki alun-alun stadion. Hal ini segera menarik perhatian sekitar. Qinlang dan Longyan juga mendekati jendela dan meliriknya sekilas. Hati Qinlang sangat terkejut dan berpikir, bukankah ini Ferrari yang aku beli sebelumnya? Bab 212. Mencoba mesin Xuanfeng. Semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut tercengang. Mata mereka membelalak. Mobil itu sangat keren. Aku pikir tadi milik Tuan Muda Sun sudah yang paling keren. Tetapi hanya tampilan luarnya saja. Suara memang tidak bisa bohong. Jika dibandingkan dengan mobil ini, mobil Tuan Muda Sun kalah satu tingkat. Benar. Kalau dilihat-lihat, mobil Tuan Muda Sun terlalu biasa. Jiang Hui mengerutkan alisnya untuk memberi isyarat kepada yang lain. Tuan Muda Sun masih di sini dan mereka sedang membandingkan mobil Tuan Muda Sun dengan mobil yang baru datang ini. Apakah Tuan Muda Sun akan senang? Tetapi, Sun Jian sama sekali tidak marah. Karena mobil yang dia kendarai bukanlah miliknya. Dia juga iri dengan mobil yang satu ini. Lalu, bergumam. Performa mobil ini jauh lebih bagus dari yang aku kendarai. Mungkin pemiliknya jauh lebih kaya dari Tuan Muda Yuming. Tiba-tiba, Sun Jian seperti teringat sesuatu. Lalu berdecak heran. Tunggu, mengapa mobil yang ini sama seperti mobil yang itu? Mobil yang mana? Tanya Jiang Hui tidak mengerti. Apa kalian pernah mendengar beberapa bulan yang lalu, presiden dari perusahaan Ferrari datang ke Tiongkok dan memberikan satu unit mobil Ferrari yang paling mahal dalam sejarah kepada salah satu tuan muda misterius yang ada di Jinling. Sepertinya mobil yang ini, kata Sun Jian dengan semangat. Ah, sepertinya begitu. Dalam berita juga dibilang mobil Ferrari itu berwarna putih. Gila, tuan muda ini keren sekali. Identitasnya sampai hari ini dirahasiakan. Tetapi, yang paling tidak diragukan lagi adalah, dia pasti orang kaya generasi kedua yang paling keren sejagat raya. Orang-orang yang ada di stadion juga ikut berseru. Sejak kemunculan Ferrari putih ini, semua orang berbondong-bondong mengeluarkan ponselnya dan merekam serta memotret dengan panik. Setelah kecepatan Ferrari mulai melambat, semua orang mulai mengelilingi mobil itu dan mengiringi pergerakannya. Semua orang terus melontarkan kekagumannya seperti, gila, keren sekali, luar biasa. Mobil Ferrari telah berhenti dan pintu juga telah dibuka. Terlihat dua wanita berjalan keluar. Satu wanita berambut panjang, mengenakan setelan baju hitam pas bodi. Wajahnya begitu cantik dan indah. Dia adalah Peng Meng. Dan wanita satunya berambut sedikit ikal. Dia adalah sahabatnya. Gusak, Qinlang tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya ketika melihat Peng Meng. Setelah teringat dengan situasi ketika meninggalkan Jinling. Dia juga merasa kasihan kepada Peng Meng. Di saat Peng Meng dan Gusa keluar dari mobil, semua orang sangat terkejut. Ternyata mobil sport yang begitu keren ini dikendarai oleh seorang wanita. Luar biasa. Luar biasa. Melihat mobilnya yang diparkirkan di tengah alun-alun dan sangat mengganggu pejalan kaki untuk berlalu lalang, maka Peng Meng merasa harus memindahkan mobilnya. Pada saat ini, Peng Meng berkata kepada Ferrari, Xuanfeng, menyala. Temukan tempat parkir yang cocok. Semua orang saling memandang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Peng Meng. Jelas-jelas di dalam Ferrari itu tidak ada orang. Lalu dengan siapa Peng Meng berbicara? Ketika semua orang tenggelam dalam keraguannya, tiba-tiba Ferrari tersebut meraung brum. Brum. Semua orang terkejut. Dan hal yang paling membuat mata mereka terbelalak adalah, Ferrari itu bergerak dengan sendiri. Ada beberapa orang yang mengucek matanya karena tidak percaya dengan penglihatan yang ada di depan mata.
Mereka melihat Ferrari tanpa pengemudi ini bergerak dengan sendiri, maju dan mundur, berbelok ke kiri dan ke kiri, lalu perlahan berhenti di samping kolam bunga yang berada di pinggiran alun-alun stadion. Ferrari ini mengaktifkan perintah suara. Gila. Ini sangat canggih. Dari yang aku tahu, teknologi ini adalah teknologi yang paling canggih saat ini. Baru saja dikembangkan dan belum diluncurkan secara komersial. Bagaimana mobil ini sudah menggunakannya? Luar biasa. Mobil ini adalah mobil paling canggih sedunia. Semua orang melontarkan kekagumannya. Gusa melingkarkan tangannya di lengan Peng Meng. Hatinya sangat gembira. Dan berbisik, Peng Meng, aku merasa sungguh keren bisa keluar. Dengan mobilmu ini, kemanapun kita pergi, kita sudah seperti artis. Lihatlah kamu. Seharusnya dari dulu kamu mengendarai mobil ini. Buat apa didiamkan di rumah? Peng Meng tersenyum dan berkata, mobil ini milik Qin Lang. Qin Lang baru saja meninggalkan. Jinling, manajer C. Citibank mengantarkan mobil ini ke rumahku. Meskipun dia mengatakan bahwa aku bisa menggunakan mobil ini sesukaku. Tetapi bagaimanapun juga ini tetap mobil Qin Lang. Dan kamu tahu sendiri harganya berapa. Dan jika aku sampai merusak mobil ini, biayanya akan selangit. Gusa terkekeh dan berkata, menurutku, jika sampai kamu merusak mobil ini, Qin Lang juga tidak tega untuk menuntutmu bayar. Sudah, diam. Miliknya ya miliknya. Milikku ya milikku. Meskipun kami adalah teman. Tetapi jika kerugian begitu besar, bagaimana mungkin tidak diganti? Ujar Peng Meng. Maafkan aku yang terlalu banyak bicara. Sepertinya kamu benar-benar telah melepaskannya. Gusa menatap Peng Meng dan bertanya dengan pelan, Peng Meng, kedatanganmu kali ini hanya untuk menonton Asia Ngames, bukan untuk mencari Qin Lang, kan? Kamu ini, sudah berapa kali aku katakan, aku hanya ingin menonton pertandingan saja. Tidak ada sangkut pautnya dengan Qin Lang. Ujar Peng Meng. Gusa tersenyum aneh sambil menatap Peng Meng. Dalam hatinya dia berpikir, seandainya benar seperti itu, mengapa kamu bersedia mengendarai mobil sport ini keluar? Bukankah ingin meningkatkan kesempatan untuk bertemu dengan Qin Lang? Tetapi, belakangan ini Peng Meng memang sudah berusaha dengan keras untuk melupakan Qin Lang. Sepertinya dia sudah berpikir dengan jernih. Dia dan Qin Lang tidak akan mungkin bersatu. Saat ini, Peng Meng dan Gusa sudah berjalan masuk ke dalam stadion. Dan orang-orang yang mengelilingi Ferrari tersebut semakin bertingkah. Ada yang langsung membuka siaran langsung Huya untuk memberitahu para penggemar tentang Ferrari ini. Ada juga yang mengambil swafoto. Ada yang berlari sana-sini mengelilingi Ferrari ini untuk melihat lebih rinci lagi setiap bagian mobil ini. Namun, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh mobil ini. Mereka merasa sangat ketakutan jika sidik jari mereka tertinggal di sana. Adapun orang yang mengingat perkataan yang dilontarkan Peng Meng tadi. Karena mobil ini dikontrol dengan suara. Apakah mobil ini juga bisa mendengar perintahnya jika diperintah? Maka, beberapa orang pun mulai mencoba. Xuan Feng. Menyala. Buka pintu mobil. Xuan Feng. Menyala. Mundur. Xuan Feng. Menyala. Nyalakan mesinnya. Orang yang mencoba semakin banyak. Dan semua orang menganggap mobil ini sebagai pelampiasan kesenangan. Sun Jian dan lainnya yang ada di dalam ruangan tidak lagi melihat Ferrari tersebut. Tetapi mereka masih terus melontarkan kekagumannya. Mobil Ferrari putih ini sungguh luar biasa. Oh iya. Nona Long. Karena tahu akan keluar bersamamu. Aku sudah menghubungi temanku. Kalau kita bisa pergi ke padang rumput Tiandian untuk berkuda. Temanku sudah mengundang 2 guru berkuda khusus untuk kita. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Sun Jian kembali mengajak Long Yan berbicara. Lapangan rumput ini juga diatur oleh Tuan Muda Yu. Sampai di sana juga terdapat banyak orang yang sudah diatur untuk menghidupkan suasana romantis. Hal ini dilakukan agar Sun Jian bisa memenangkan hati Long Yan. Dengan acuh tak acuh, Long Yan pun menjawab, kalian saja yang pergi. Aku akan menonton pertandingan bersama Qin Lang di sini. Jiang Hui pun segera menambahkan. Long Yan, kamu jangan seperti ini. Tuan Muda Sun sudah melakukan yang terbaik.
Bahkan teman Tuan Muda Sun juga telah mengundang guru berkuda. Jika kamu tidak pergi, bukankah ini akan menyulitkan Tuan Muda Sun? Long Yan terdiam sejenak, lalu menghelakan napas, dan berkata kepada Qin Lang, "Baiklah, ayo, Qin Lang, kita ke sana." "Baiklah, sekarang juga kita berangkat." Raut wajah Sun Jian berseri, dan sekelompok orang berjalan keluar dari stadion, hingga tiba di depan mobil. Sun Jian berkata kepada yang lain, "Kalian pergi ke tempat lain saja. Aku hendak pergi berkuda dengan Nona Long." Long Yan terkejut. Dia segera menarik pakaian Qin Lang, dan berkata kepada Sun Jian, "Apa yang kamu katakan? Aku dan kamu." "Tidak. Aku ingin pergi bersama Qin Lang." Dalam hati, Sun Jian merasa sangat kesal. Tetapi dia tetap menaruh senyum di wajahnya. Dan berkata, "Nona Long, aku sudah berkata kepada temanku bahwa hanya kita berdua saja yang ke sana. Mereka tidak perlu ikut." Jiang Hui pun segera menambahkan, "Benar, Long Yan. Kamu pergi saja dengan Tuan Muda Sun. Apa enaknya bersama dengan sampah sialan ini?" "Benar, Nona Long. Pergilah bersama Tuan Muda Sun. Manusia tengik ini tidak pantas berteman denganmu. Tuan Muda Sun jelas jauh lebih hebat dari sampah ini." Sun Jian segera berjalan ke hadapan Qin Lang. Sambil mendorong Qin Lang berkata, "Apa kamu tidak tahu diri? Tidakkah kamu melihat aku dan Nona Long hendak pergi? Cepat menyingkir." Baru saja Qin Lang hendak mendorong Sun Jian. Tetapi Long Yan bergerak jauh lebih cepat dari Qin Lang. Dia mendorongnya dan memandang Sun Jian dengan kesal. "Apa yang kamu lakukan? Aku tidak ingin pergi denganmu. Pergilah. Nona Long." "Aku." Sun Jian merasa sangat kesal setelah didorong oleh Long Yan. Dia pun berusaha menahan amarah yang ada di dalam hatinya. Melihat ekspresi marah Long Yan dan bersikeras untuk tidak pergi bersamanya, dia pun hanya bisa meminta maaf dan berkata, "Baik, aku yang salah. Aku mohon Nona Long jangan marah. Benar, kita semua ini teman. Wajar kalau ada salah kata." "Long Yan, kamu jangan dendam kepada Tuan Muda Sun. Dia adalah orang yang sangat baik." Melihat Long Yan yang telah marah, Jiang Hui pun bergegas berkata, sambil menunjuk Ferrari putih yang ada di sana, "Ayo, kita juga lihat mobil Ferrari itu." Semua orang masih mengelilinginya. Untuk sementara waktu Long Yan masih menghormati Jiang Hui. Mereka akhirnya berjalan ke mobil Ferrari putih itu terparkir. Tiba di sana, mereka hanya mendengar orang-orang berseru kepada Ferrari ini, "Xuan Feng, menyala." Kata-kata ini seperti telah menjadi pembicaraan panas. Ini sungguh unik. Barusan pemilik mobil ini memerintahkan mobil ini dengan suara, "Ayo kita coba. Siapa tahu bisa membuat mobil ini bergerak," kata Sun Jian. Sambil berkata, dia pun melontarkan perintah, "Xuan Feng, menyala." Sama seperti yang lainnya, mobil ini sama sekali tidak menunjukkan pergerakan. "Aku tidak bisa. Tetapi aku rasa Nona Long Yan bisa." Sun Jian menatap Long Yan dan berkata, "Nona Long, cobalah. Pasti bisa." Melihat semua begitu riang bermain dengan Ferrari ini, Long Yan pun merasa sangat penasaran. Karena itu dia juga berkata kepada Ferrari ini, "Xuan Feng, menyala." Long Yan bahkan juga melambaikan tangannya agar Ferrari ini mau bergerak. Tetapi, sayangnya, Ferrari itu tetap terdiam. Namun, Long Yan merasa cukup senang. Bukan karena Nona Long Yan yang tidak bisa. "Aku hanya bisa mengatakan bahwa Ferrari ini tuli," ujar Sun Jian sambil tersenyum. "Aku juga ingin mencobanya." Jiang Hui juga tertarik mencobanya. Lalu dengan lantang dia berteriak, "Xuan Feng, menyala." Teman-teman Jiang Hui juga ikut meramaikan. "Aku juga mau. Xuan Feng, menyala. Aku tidak percaya. Xuan Feng, menyala. Aku pasti bisa. Xuan Feng, menyala. Hei, bergeraklah." Semua orang sudah berteriak dan hanya sisa Qin Lang seorang yang belum. "Hei, sobat, kamu juga cobalah," ujar Sun Jian kepada Qin Lang. Namun, Qin Lang tidak mempedulikannya. "Qin Lang, cobalah. Cukup menyenangkan. Coba kamu lihat. Semua orang sedang bermain ini." Long Yan mendekati Qin Lang dan berbisik padanya, "Tidak usahlah.
Kata Qinlang tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Jika dia yang berbicara, maka mobil ini pasti akan bergerak. Mobil ini sekarang dikendarai Peng Meng. Bagaimana boleh dirinya menghidupkannya? Selain itu, jika sampai membuat Peng Meng bertemu dengannya, dia sungguh tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Teman-teman Jiang Hui melihat saat ini adalah kesempatan untuk menghina Qinlang. Mereka pun berbondong-bondong melontarkan perkataan. Sungguh tidak menghargai. Benar, semua orang keluar untuk bersenang-senang. Tetapi manusia tengik ini bahkan enggan bersuara. Apa dia berpikir mulutnya itu sangat berharga? Keterlaluan. Tidak suka bermain dengan orang seperti ini. Sejak awal Sun Jian sudah tidak menyukai Qinlang. Jika bukan karena dia, maka dia dan Long Yan pasti sudah menjalani hubungan yang baik. Sun Jian berjalan ke hadapan Qinlang. Dengan dingin dia berkata, "Manusia bau, kamu tidak bisu, kan? Atau kamu tidak menghargai kami semua yang ada di sini? Memintamu berbicara saja kamu tidak bisa. Sungguh tak berguna. Kamu pikir, jika kamu berbicara, mobil ini bisa langsung menyala." Emosi Long Yan segera memuncak. Dia hendak memaki Sun Jian. Tetapi tangan Qinlang menahannya yang memberikan isyarat bahwa dia tidak perlu ikut campur. "Tuan Muda Sun, jika aku sungguh bisa membuat Ferrari ini menyala, apa yang akan kamu lakukan?" Kata Qinlang dengan dingin. Sun Jian tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan ini. Orang lain pun juga ikut tertawa. Lalu sambil tertawa Sun Jian berkata, "Kalian semua sudah mendengarnya, bukan? Haha, ini sungguh konyol. Manusia tengik ini berkata bahwa dia bisa menyalakan Ferrari ini. Aku pernah bertemu dengan orang jago membual. Orang bodoh. Tetapi aku belum pernah bertemu dengan orang seperti dia yang sudah bodoh dan tak tahu malu. Haha." Perutku kram. Bab 213. Bertemu dengannya sekali saja. Aku sudah puas. Qinlang tersenyum sinis. "Tuan Muda Sun, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Jika aku benar-benar bisa menyalakan Ferrari ini, apa yang akan kamu lakukan?" Sun Jian mendengus. Lalu berkata dengan suara lantang, "Jika kamu sungguh bisa menyalakan Ferrari ini, maka namaku akan kuputar balik. Aku akan berjalan mundur hingga keluar terserah di mana kamu tentukan tempatnya. Tetapi, jika kamu tidak bisa menyalakan Ferrari ini, hehe, aku juga tidak ingin kamu berbuat apa-apa. Aku hanya meminta kamu untuk berjongkok di tengah alun-alun ini, sambil memegang kepalamu dan menyanyikan lagu kebangsaan. Juga memaki dirimu dengan, 'Aku orang bodoh.' Dan yang terakhir, jauhi Nona Long Yan. Mengerti?" Sambil menganggukkan kepala, Qinlang berkata, "Oke." Jiang Hui dan lainnya pun tertawa dengan keras. Mereka merasa Qinlang telah masuk ke dalam perangkap Tuan Muda Sun. Bagaimana mungkin Qinlang sialan ini bisa menyalakan Ferrari? Mahal ini. Sungguh bodoh sekali manusia ini. Tidak. Aku percaya aku pasti bisa. Pasti. Haha. Qinlang, pemilik mobil ini tadi seorang wanita. Jika kamu ingin menyalakan mobil ini, maka kamu harus mengubah suaramu menjadi seorang wanita. Long Yan yang mencemaskan Qinlang, tiba-tiba mencubit pinggangnya. Lalu berbisik, "Tidak perlu bertaruh dengannya. Bagaimana kalau kita pergi saja?" "Tidak usah. Kamu hanya perlu berdiri dan menyaksikan dengan baik. Aku tidak apa-apa," ucap Qinlang sambil tersenyum. Lalu dia pun berjalan hingga ke depan mobil Ferrari ini, membelainya dengan lembut. Kemudian menoleh ke arah Sun Jian. Dengan senyum dia berkata, "Tuan Muda Sun, ingat dengan perkataanmu yang barusan." Setelah itu, Qinlang berbalik dan berkata, dengan keras, "Xuan Feng, menyalal." Baru saja Qinlang melontarkan perkataannya, lampu Ferrari ini seketika berkedip. Hal ini sungguh mengejutkan semua orang yang ada di sana. Mereka semua menghentikan kegiatannya dan hanya melihat ke arah Ferrari. Dengan penuh ragu, apakah Ferrari ini akan menyala? Dan tepat pada saat mereka masih tenggelam dalam keraguan, tiba-tiba terdengar brum. Ferrari ini meraung seperti tangisan bayi yang baru saja lahir ke dunia. Beberapa orang yang berdiri paling dekat dengan Ferrari ini saja hampir terjatuh karena terkejut. Brum, brum, brum. Raungan Ferrari tersebut bagaikan guntur di siang hari. Lampu di mobil juga berkedip-kedip.
Semua orang yang ada di sana sangat terkejut. Mereka memandang Qinlang dengan pandangan takjub serta iri. Ferrari ini menyala. Gila. Orang ini sungguh menyalakan Ferrari ini. Dia sangat beruntung. Qinlang menoleh ke arah Sun Jian. Dan hanya melihat Sun Jian dan Jiang Hui mereka. Terperangah. Mereka mengeluarkan ekspresi tak percaya dan sangat terkejut kepada Qinlang. Bahkan Sun Jian sampai memundurkan langkahnya. Qinlang pun tersenyum dan berkata, Tuan Muda Sun, aku sudah menyalakannya. Bukankah sudah waktunya kamu menepati janjimu? Apa? Sun Jian panik seketika. Lalu kembali menstabilkan emosinya. Dia pun tertawa dengan sinis. Hei, manusia tengik. Palingan ini hanya error dari mesin Ferrari ini. Makanya dia bisa menyala. Apa aku harus menepati perkataanku? Aku malah ingin bertanya padamu. Apa kamu pantas? Long Yan segera berjalan ke sisi Qinlang. Lalu memaki Sun Jian. Sun Jian, dasar tidak tahu. Malu, bukan seorang pria jika tidak bisa menepati perkataannya sendiri. Kemudian, Long Yan segera menarik tangan Qinlang dan berkata, ayo, kita pergi. Tidak usah, hiraukan orang jahat ini. Qinlang tidak bergerak dan berkata, tunggu setelah aku selesaikan masalah ini. Kemudian, dia pun melirik ke arah Sun Jian sambil tersenyum dingin yang mengerikan. Dia berkata, Tuan Muda Sun, apa kamu berencana untuk mengingkari janjimu? Sun Jian tertawa keras, berkata, hei, aku memang ingin mengingkari janjiku. Lalu apa? Manusia tengik, akan kuinjak dirimu bagai seekor semut. Lihat apa kamu masih berani melawanku atau tidak. Baik, kalau begitu jangan salahkan aku. Selesai Qinlang berkata. Dia kembali berbalik badan ke arah Ferrari. Dan berkata dengan lantang, buka pintu. Seperti suara robot. Pintu Ferrari perlahan-lahan terbuka. Lagi-lagi semua orang yang ada di sana terkejut. Pandangan mereka kepada Qinlang semakin kagum. Pemuda ini bukan mengandalkan keberuntungan lagi. Jangan-jangan, dia adalah pemilik dari Ferrari ini. Qinlang segera menggandeng tangan Long Yan dan masuk ke dalam mobil Ferrari. Tangan Qinlang menyentuh kemudinya. Lalu perlahan menjalankan mobil ini ke arah Sun Jian. Dia kenapa, Unggu? Apa yang ingin dia lakukan? Sun Jian melihat Qinlang sedang mengemudikan mobil itu ke arahnya. Dia sangat terkejut seperti rohnya hendak keluar dari tubuhnya. Begitu juga dengan Jiang Hui dan lainnya. Sekujur tubuh mereka gemetaran dan langsung angkat kaki dari tempatnya. Mereka takut Ferrari ini akan menabrak mereka. Melihat Ferrari yang sedang melaju ke arahnya, Sun Jian hanya bisa terdiam di tempat sambil memejamkan kedua matanya. Sekujur tubuhnya bergetar dan kedua kakinya lemas. Dia merasa tubuhnya hendak terbang ke langit oleh Ferrari ini. Penonton yang ada di sekitar juga berteriak dengan histeris. Mereka juga ikut memejamkan mata, karena tidak merasakan adanya tabrakan dari Ferrari ini. Sun Jian pun memberanikan diri untuk membuka matanya. Dan dia hanya melihat bagian belakang mobil Ferrari ini hanya berjarak 10 cm saja dari tubuhnya. Barusan Qinlang memutarkan mobil ini dengan 180 derajat. Karena saking gugupnya, Sun Jian pun tidak mendengarkannya. Sun Jian melihat Qinlang tersenyum dingin. Dari kursi pengemudi, hatinya bergidik. Dan dia tiba-tiba merasakan kakinya seperti terikat sesuatu. Begitu dia menunduk, dia melihat dua utas tali perak keluar dari bawah mobil ini dan mengikat kedua kakinya. Semua orang yang ada di sana bersorak, gila. Ferrari ini keren sekali. Teknologi canggih. Keren sekali. Seandainya aku mempunyai banyak uang, aku akan membeli satu unit mobil seperti ini. Qinlang segera mengendarai Ferrari ini. Sun Jian yang kakinya telah terikat ini seketika kehilangan keseimbangannya. Prak, suara benturan. Qinlang mengemudikan mobil ini sebanyak 2 putaran. Dan Sun Jian hanya terbaring di atas tanah berguling lagi dan lagi. Juga, punggungnya tersiksa karena terseret oleh mobil. Dia hanya bisa menjerit dengan mengenaskan. Setelah Qinlang menghentikan mobilnya, barulah penderitaan Sun Jian berakhir. Pakaiannya terkoyak sana-sini seperti seorang pengemis. Melihat kondisi Sun Jian berubah menjadi seperti itu, semua orang yang ada di sana hanya
Bisa menontonnya. Jiang Hui dan yang lainnya juga semakin ketakutan. Mereka takut mereka juga akan diperlakukan seperti itu oleh Qin Lang. Perlahan-lahan, Sun Jian mulai merangkak bangun dari tanah. Punggungnya terpampang keluar karena pakaiannya yang robek. Bahkan terlihat ada darah yang mengalir karena siksaan yang terjadi barusan. Qin Lang yang sedang memperhatikan Sun Jian telah berdiri. Dirinya pun menekan sebuah tombol yang ada di dalam Ferrari tersebut. Dan seketika 4 knalpot Ferrari tersebut menyemburkan api. Brum, brum, langsung ke tubuh Sun Jian. Rambut Sun Jian seketika terbakar hangus. Dan beberapa goresan yang ada di tubuhnya juga seketika kembali terasa perih. Dirinya yang tadinya sudah lemas, kini kembali merasakan sakit yang menusuk. Sun Jian memejamkan kedua matanya dan melolong kesakitan. Bagaikan seekor babi yang hendak disembelih. Semburan api itu hanya terjadi sekian detik saja. Dan tidak akan benar-benar mencelakai orang. Qin Lang hanya bisa tersenyum ketika melihat Sun Jian disiksa dengan begitu mengenaskan. Kemudian, dia membuka pintu Ferrari tersebut dan keluar bersama Long Yan. Pada saat ini, semua pandangan orang-orang yang ada di sini sangat kagum dan menjunjung tinggi Qin Lang. Bahkan juga terdengar bisikan-bisikan orang-orang di sana. Ternyata, dia adalah pemilik dari Ferrari ini. Benar, dia sungguh sangat rendah hati. Barusan dia dihina-hina oleh orang itu. Dan sekarang, lihatlah. Dia benar-benar telah diberi pelajaran oleh generasi kedua yang sesungguhnya. Memang lebih baik jadi orang yang rendah hati saja. Jiang Hui mereka yang melihat Qin Lang telah turun dari mobil. Mereka tidak berani melarikan diri. Mereka merasa Qin Lang pasti bukan orang biasa. Lantaran bisa mengemudikan mobil seperti ini. Dan jika mereka melarikan diri, pasti tidak akan sulit bagi Qin Lang untuk menemukan mereka. Lalu, beberapa orang itu dengan kaki gemetaran berjalan ke hadapan Qin Lang. Melihat Tuan Muda Sun yang identitasnya seorang bangsawan aja diperlakukan dengan mengenaskan. Seperti itu. Bagaimana nasib mereka? Jiang Hui melemaskan kedua kakinya dan langsung berlutut di depan Qin Lang. Tuan Muda Qin, maaf, aku salah. Aku buta. Aku mohon Anda bisa melepaskanku. Beberapa teman Jiang Hui juga seketika berlutut. Mereka juga memohon, Tuan Muda Qin, aku bersalah, kami tidak akan mengulanginya lagi. Aku bukan manusia. Aku mohon Anda berbesar hati untuk melepaskan orang kecil seperti kami. Memikirkan perkataan dari mereka sebelumnya, Qin Lang ingin mereka juga merasakan bagaimana rasa yang dialami oleh Sun Jian. Long Yan segera menarik lengan Qin Lang. Lalu dengan tatapan lembut dia berkata, Qin Lang, lepaskan dia saja. Lagi pula, dia adalah temanku. Qin Lang menghelakan napasnya dan mengangguk. Melihat reaksi ini, Jiang Hui dan lainnya tersenyum gembira. Mereka pun tak hentinya melontarkan rasa terima kasihnya. Terima kasih. Wajah Long Yan tersenyum. Lalu dia kembali menoleh ke arah Jiang Hui yang sedang berlutut dan berkata, Jiang Hui, aku tahu kamu suka uang. Tetapi aku mohon, kedepannya jangan merencanakan seseorang untuk mencari perhatianku. Kalau tidak, kita tidak akan berteman lagi. Baik, baik, aku mengerti. Long Yan, terima kasih sudah membantuku, kata Jiang Hui bergegas. Diikuti dengan yang lain dengan suara pelan. Terima kasih. Terima kasih sudah membantu kami. Sudahlah. Kalian semua bisa pergi, ujar Qin Lang dengan sinis. Begitu mendengar Qin Lang melontarkan kata seraya mengusir, Jiang Hui dan lainnya segera bangkit dengan senang hati, lalu membungkukkan badannya ke arah Qin Lang pertanda rasa terima kasih mereka. Kemudian lari terbirit-birit. Long Yan memandang ke arah Qin Lang. Tatapannya melirik Qin Lang dari atas hingga ke bawah. Lalu tersenyum, ternyata kamu begitu kaya. Tetapi mengapa harus berpura-pura miskin? Perkataan Long Yan ini seketika menyadarkan Qin Lang. Ferrari ini milik Peng Meng. Apakah dia akan mendengarkan suara raungan mobil ini? Gawat. Dengan penampilannya seperti saat ini, bagaimana dia harus bertemu dengannya? Sebenarnya aku dan pemilik mobil ini teman baik saja. Lebih baik kita segera pergi saja. Ketika Qin Lang hendak menarik Long Yan untuk pergi, tiba-tiba terdengar suara lembut dari belakang yang memanggilnya. Qin Lang.
Qin Lang tertegun. Dia bisa mendengarkan bahwa ini adalah suara Peng Meng. Entah mengapa, hatinya yang sangat kacau ini tiba-tiba menjadi tenang ketika mendengar suaranya. Perlahan-lahan Qin Lang membalikkan badannya. Dia melihat tubuh Peng Meng berdiri. Berjarak 5 meter darinya. Matanya menatapnya. Dengan lekat. Ada sebuah kilatan di matanya. Ekspresinya terlihat jauh lebih semangat, malu, dan bahagia. Bahkan masih ada sebuah perasaan yang dulu pernah ada. Matanya memancarkan kelembutan dan cinta. Mungkin orang lain tidak bisa merasakannya. Tetapi Qin Lang bisa merasakannya dengan jelas. Peng Meng berjalan hingga ke hadapan Qin Lang. Perasaannya sangat campur aduk dan dia berusaha keras untuk menekannya. Lalu bertanya dengan pelan. Bagaimana kabarmu? Sangat baik. Kamu? Qin Lang juga menstabilkan perasaannya. Dan tersenyum ramah padanya. Aku juga sangat baik. Aku datang ke Linan untuk menonton pertandingan. Siapa sangka aku bisa bertemu denganmu, kata Peng Meng dengan wajah merona. Lalu dia kembali bertanya. Apa ada masalah? Mengapa manajer Citibank mengantarkan Ferrari ini padaku? Iya. Ada sedikit masalah kecil. Tetapi akan segera terselesaikan. Qin Lang juga tidak ingin Peng Meng mengkhawatirkannya. Jika dia tahu dirinya kembali terjun ke kehidupan bawah seperti ini, mungkin dia akan menetapkan dirinya sendiri untuk membantunya. Dalam hati, Qin Lang berpikir, aku sudah merekam suara Peng Meng dulu dalam Ferrari ini. Aku juga sudah membalikkan nama pemilik atas namanya. Oleh karena itu, barulah manajer Citibank bisa memberikan padanya. Bukan. Apa kamu sudah menemukan Zhong Yu? Peng Meng kembali bertanya. Sudah. Hanya saja masih ada sedikit kesalahpahaman yang belum terselesaikan. Tetapi, segera akan membaik, ucap Qin Lang sambil tersenyum. Baguslah. Aku dan Gusa hendak pulang. Kelak kamu bisa mencariku ketika pulang ke Jinling bersama Zhong Yu, kata Peng Meng dengan datar. Selesai berbicara, Peng Meng menganggukkan kepalanya kepada Qin Lang dan juga Long Yang. Kemudian masuk ke dalam Ferrarinya dan meninggalkan tempat ini. Di dalam mobil, Gusa bertanya, Peng Meng, kamu ke Linan sungguh bukan untuk bertemu dengan Qin Lang. Mengapa sudah bertemu dengannya? Kamu bahkan tidak mengajaknya makan. Peng Meng tersenyum dan berkata, bisa. Melihatnya sebentar saja. Aku sudah puas. Dia dan Zhong Yu adalah pasangan yang paling serasi. Aku merestui mereka.